Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Oke lur, seperti biasa lur, pada video kali ini saya ingin sharing-sharing sedikit lah, khususnya untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing, yaitu tentang pengelasan material-material tipis khususnya holo, karena di dunia teralis untuk saat sekarang masalah material holo itu sangat banyak digunakan, karena untuk tren sekarang kan teralis-teralis minimalis. Nah, di sini saya ingin sedikit sharing tentang pengelasan penjoinan antara holo dengan ketebalan yang berbeda lor. Misalnya seperti ini holo dengan ketebalan 1,2 mm. Nah, ini ketebalan 1 mm. Jadi yang satu ini 1,2 mm, yang ini 1 mm. Nah, ketika dalam pengerjaan itu kan kita kadang menemui material yang berbeda ketebalan. Nah, misalnya ini kalau kita join misalnya 1,2 mm dijoin dengan 1 mm. Nah, terus kita las di sini. Nah, cara pengelasan ini ada triknya tersendiri. Kalau kita las pas di as joinan ini, biasanya yang kalah dulu itu yang 1 mm atau yang lebih tipis dibanding dengan yang lebih tebal. Makanya di sini diperlukan trik khususnya biar agar tidak gampang bolong. Karena kalau salah trik ini pasti yang tipis dulu ini yang kalah, yang bolong dulu. Nah, kalau udah bolong, untuk ngakalinya biasanya jadi las-lasannya itu tidak rapi. Ada berenjolan-berenjolan, jadi ada tambalan-tambalan, jadi ada suntikan-suntikan. Jadi untuk meminimalisir kita harus pahami dulu triknya agar supaya holo yang atau material yang lebih tipis itu tidak kalah atau tidak bolong. Ya, ini khusus untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Kalau untuk yang udah senior-senior, yang udah ahli, ini jangan ditanya lagi, dia udah ahlinya. Ini khusus untuk pemula ya, biar tidak bingung, karena dalam kita pengerjaan pengelasan itu tidak selalu menemukan material yang tebalnya sama. Kadang-kadang menemukan joinan yang beda ketebalan. Nah, kalau beda ketebalan itu otomatis cara pengelasan, cara memposisikan kawat lasnya itu ada trik tersendiri lur. Kalau enggak ya yang tipis yang kalah. Tapi ini untuk kategori material tipis, bukan kategori material tebal. Kalau material tebal itu beda cerita lor. Mau di tengah mau di pinggir itu nggak terlalu berisiko. Tetapi kalau kategori material tipis seperti holo ini 1,2 mili, 1 mili, 0,8 tebalnya, itu kalau kita salah memposisikan kawat las ya akibatnya bolong. Dan bolongnya itu biasanya di material yang tipis dulu yang bolong. Nah, misalnya kayak gini kan, 1,2 mili dengan 1 mili, kalau salah triknya atau memposisikan kawat lasnya, yang 1 mili ini yang bolong duluan. Nah, jadi seperti itu lur. Oh ya lur, nanti kita praktekkan lur biar lebih jelasnya apa yang saya maksud lur. Oke lur, sebelum melanjutkan video ini saya sampaikan terima kasih sekali kepada dulur-dulur yang sudah subscribe selama ini, dan bagi dulur-dulur yang baru menemukan channel ini, jika suka sama video ini silahkan like, comment, share, dan subscribe. Walaupun video ini ya singkat-singkat saja, sederhana-sederhana saja, mudah-mudahan ada nilai atau ada sedikit pengetahuan yang bisa menambah pengetahuan, wawasan untuk dulur-dulur semuanya, khususnya untuk pemula. Oke lor, kita lanjutkan ke prakteknya lor. Oke lor, saya akan menggunakan kawat las
dengan kode E6013. Ini diameter 2,5 lur. Kodenya E6013. Nah, ini masanya saya connect dengan potongan holo agar gampang meletakkannya. Pasin lagi kameranya. Kita tes dulu apinya lur. Oh, ini belum, nempelnya harus keker. Kalau nggak keker, jalan api kurang lancar. Oke, udah lancar. Kita akan coba. Ini udah saya kasih keterangan, tebal 1,2 mm. Yang ini tebal 1 mm. Kita akan join seperti ini lur. Nah, di ujung sini biar gampang. Kita tag dulu biar masanya nyambungnya sempurna. Oke, kita join. Nah, udah kita join lur. Udah kita tag, lap dulu biar jelas di kamera. Nah, ini udah kita tag. Ini sini udah di join. Nah, ini yang saya maksudnya lur. Ini kan lebih tebal daripada ini. Ini 1,2, ini 1 mili. Jadi nanti kalau pas pengelasan tergantung dulur, enaknya biasanya pakai kanan atau pakai kiri. Kalau saya itu pakai kanan. Nah, pakai kanan berarti yang tebal aku posisikan sebelah kanan. Nah, sebelah kanan. Ini kanan, ini kiri. Nah, ini kawat las. Kalau kita mengelasnya pas di diameter gini, nah ini pas di diameter kan, di diameter joinan maksudnya. Ini biasanya ini kalah atau bolong duluan karena dia lebih tipis dari ini. Jadi biar supaya tidak bolong, kawat las ini umpankan agak lebih banyak ke holo yang tebal. Nah, ke sini agak banyak ke sini, jangan di tengah-tengah as joinan. Kalau di tengah-tengah as joinan ini yang kalah duluan, bolong. Yang ini enggak, karena dia lebih tebal 2 mili dibanding ini. Jadi kita umpankan agak banyakkan ke yang tebal untuk menghindari supaya ini tidak gampang bolong. Coba kita las dengan posisi ini pas di tengah-tengah. Hasilnya seperti apa dengan ketika kita mengumpankan kawat las agak lebih banyak ke yang lebih tebal, ke yang sebelah ini. Kita coba yang pertama di pas tengah-tengah as joinan. Nah, seperti ini lur. Nah, kan bolong kan lur. Yang tipis yang kalah duluan. Yang ini yang kalah kan. Tengok, nah ini bolong kan.
yang ini menang. Makanya supaya menghindari nggak bolong seperti ini, kita lasnya agak banyakkan ke sini, kawat lasnya. Ini karena saya biasa menggunakan kanan, maka yang tebal ini saya taruh sebelah posisi kanan saya, biar gampang, karena aku biasa menggunakan kanan. Tapi kalau misalnya dulur-dulur yang biasa menggunakan tangan kiri, ya yang tebalnya di sebelah kiri. Nah, ini karena naruh kawat lasnya pas di as joinan. Nah, yang kedua, coba saya pakai trik yang biasa saya lakukan. Jadi kawat las agak lebih banyak diumpankan ke yang tebal atau yang kanan ini, yang 1,2 mili. Nah, sekarang kita coba las dengan posisi kawat lebih banyak ke holo yang tebal, karena di sini yang tebal 1,2 mili, yang ini yang tipis. Jadi kawat lasnya ini diumpankan lebih banyak ke yang tebal ini. Oke, kita coba. Tentunya ya masih pakai dengan cara putus-putus, karena ini masih kategori material tipis, walaupun yang satu material 1,2, yang satu 1 mili, masih masuk kategori material tipis, cuman dengan ketebalan yang berbeda. Nah, seperti ini hasilnya, lur. Nah, kita ketrok dulu, nggak bolong, lur. Kalau tadi kawat lasnya ditaruh di pas asnya joinan, itu yang ini kalah bolong, seperti yang pertama saya tunjukkan tadi. Kita ketrok dulu hasilnya. Nah, rapet kan, nggak ada bolong. Yang ini pun nggak kalah. Nah, kita ulangi lagi sebelahnya, coba dengan cara pas di tengah-tengah atau di asnya, biar dulur itu nggak penasaran kalau pengelasan di asnya itu hasilnya seperti apa. Kita ketrek dulu biar agak rapat joinannya, loh. Kita konekkan dulu dengan masanya. Oke, dengan titik. Nah, coba kita las kawat las di pas di asnya ini, pas di asnya joinan. Biasanya bolong, loh, biasanya sih. Nah, kan bolong. Nah, ini pas di asnya itu, loh. Nah, ini susah nyatunya, walaupun dipaksain terus sampai selesai. Ini hasilnya. Nah, tengoklah bolong kan. Nah, ini untuk dulur-dulur pemula kadang mengalami hal seperti ini, ya kita harus cari triknya, jangan sampai karena bolong terus gini jadi putus asa. Nah, ini karena pas pengelasannya kawat lasnya itu kita umpankan pas di tengah-tengah as joinan. Harusnya biar nggak bolong diumpankan lebih banyak ke yang lebih tebal, seperti yang contoh pertama tadi. Nah, kira-kira seperti itu, lur. Nah, coba kita buat yang kedua, karena ini yang tipis kan di sini, yang tebal di sini. Coba kita putar balik, yang tebal di sini, yang tipis di sini. Nah, kita putar balik, kita copot dulu. Oke, terus yang kedua
Tadi kan pengelasan yang pertama ini yang tebal, nah ini yang tipis, yang tipisnya nempel ke sini. Nah, seperti ini nih. Nah, yang tebalnya ini, yang tipisnya ini. Nah, kita coba balik yang tipisnya posisi gini, yang nempelnya yang tebal gini. Nah, kita joinin dulu lur, kita tag dulu. Oke, kita joinin dulu. Masanya kurang lengket. Nah, udah lancar. Biasa kalau masa nggak lengket itu apinya nggak lancar. Oke. Oke. Udah dijoinin. Yang ini yang tebal, ini yang tipis. Nah, karena saya menggunakan kanan, saya putar gini. Ya kalau di lapangan badan kita yang muter lur, bukan materialnya yang muter. Tapi kalau posisi memungkinkan, kalau posisi nggak memungkinkan ya diakalin gimana caranya biar kawat las itu bisa di sebelah kanan. Nah, udah kan, sama juga hal seperti tadi lur. Ini palas pengelasan, jangan kawat lasnya jangan di asnya ini. Kalau di asnya ini, karena ini tipis, pasti ini yang kalah, ini yang bolong, ini yang tebel enggak. Nah, makanya diumpankan kawat lasnya lebih banyak ke yang tebal, yang ke ini. Nah, seperti ini kan. Nah, yang tipis ini yang tebal. Pas pengelasan kawat lasnya diumpankan lebih banyak ke yang tebal. Tapi kalau di kawat lasnya pas di asnya ini, nah hasilnya kayak gini. Nah, ini bolong kan, ini pas di as tadi. Kita las dulu yang cara trik kedua, yaitu diumpankan lebih banyak ke yang tebal. Oke, seperti biasa kita gunakan kawat las dengan kode E6013 diameter 2,5. Apinya ini 63 lur ampernya. Kita las dulu dengan kawat las lebih banyak ke yang tebal. Oke, selesai. Nah, seperti ini hasilnya. Kita ketrok dulu arangnya. Nah, mantap kan lur, nggak bolong. Coba dengan cara kedua, dibalikinnya aja ya. Nah, tapi nggak jelas, kita buka aja dulu. Nah, kita buka, kita tempel lagi. Oke, sekarang seandainya posisi kawat las kita taruh di asnya ini, asnya sini, seperti apa hasilnya? Biasanya yang tipis yang kalah bolong. Nah kan, nah bolong dia. Bolong dan nggak nempel pula.
hancur. Alah, malah hancur nggak karuan. Nah, seperti ini lur. Kita deketin kamera. Nah, hasilnya kayak sundel bolong. Bolong. Nah, beda ini. Dan ini nih kan, nah gitu. Nah, mudah-mudahan dulur paham dengan apa yang saya maksud. Jadi maksudnya adalah bila mana terjadi pengelasan material tipis, ya ini semuanya material tipis lur, cuman beda ketebalan. Ini 1 mili tebalnya, ini 1,2, maka kawat las itu pengumpanannya atau peletakannya lah itu lebih banyak ke yang tebal. Jangan diambil di as joinan atau di as pertemuan material ini dengan material ini. Kalau lebih banyak diumpankan ke yang tebal, ini hasilnya meminimalisir agar supaya tidak bolong. Nah ini aku balik. Nah ini contoh kalau kawat las itu kita umpankan pas di as joinan atau as pertemuan ini dengan ini atau garis tengahnya ya. Ya akhirnya yang tipis ini yang kalah, akhirnya bolong. Nah, seperti ini kan bolong. Nah, ini saya percobaan yang pertama, dimana yang tebal ini yang tipis yang nempel. Nah, percobaan yang kedua ini yang tebal yang nempel, yang tipisnya yang melintang ke sana. Nah, ini pas pengelasan pun sama. Nah, ini pengumpanan kawat lasnya lebih banyak ke yang tebal dibanding ke yang tipis. Kalau kita ambil posisi tengah, nah, seperti ini hasilnya. Kita umpankan pas di asnya, yang tipis yang kalah. Nah, seperti itu kira-kira lur. Mudah-mudahan dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah-rumah masing-masing, bila mana mengelas material holo tipis dengan ketebalan yang berbeda gini kok bolong terus dan jadi bikin stres, harus dicari triknya. Nah seperti inilah triknya loh. Mudah-mudahan bisa apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan, khususnya untuk dulur-dulur semuanya, khususnya pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Kira-kira seperti itu lor. Oke lur, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Penting intinya adalah bagaimana cara memposisikan atau meletakkan dari kawat las itu untuk menghindari agar supaya terjadinya bolong seperti ini. Ini karena pengelasan dua material dengan beda ketebalan, yang ini lebih tipis, ini lebih tebal. Nah ini kalau diumpankan pas di as atau di garis tengah pertemuan material ini dengan material ini, inilah yang tipis yang kalah duluan jadi bolong. Nah ini dicari triknya. Itu triknya adalah kawat las ini mengumpankannya atau meletakkannya atau memposisikannya lebih banyak ke yang tebal, makanya terhindar dari namanya bolong atau material yang ini kalah duluan dibanding yang ini. Nah seperti itu loh, itu triknya bila mana dulur-dulur mengelas material holo dengan beda ketebalan. Karena kita di lapangan kadang nyambung-nyambung material itu kadang menemukan perbedaan ketebalan. Nah, kalau tidak mengetahui triknya, akhirnya bolong-bolong terus kayak gini. Nah, akhirnya jadi stres sendiri. Nah, kira-kira seperti itu lur. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan khususnya untuk dulur-dulur pemula. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.